menurut kalian nih apa sih yang salah kaprah gitu loh? Orang-orang memandang orang yang punya privilege itu apa gitu? Yang salah kaprah gitu. Kalau aku lihat ya, menurut pandanganku sih, orang-orang yang nggak punya privilege tertentu itu ya mereka enjoy gitu loh. Kalau ini katanya saya ya, kamu itu harus belajar supaya bisa meneruskan aku. Kalau enggak, kamu harus nyaingi aku, gitu mas. Jadi bebannya itu di situ. Awakmu ngene lak bangkrut ngene apa gak izin awakmu, gitu mas. Kalau menurutku sih bebannya tambah berat mas. Kenapa? Karena ya mungkin ini salah satu gejala atau hal yang sering banget dilakukan sama anak yang punya privilege ya, yaitu apa? Malas ya, betul sih itu. Halo Alengkawan semuanya, ketemu lagi di Alengka Project. Kali ini aku Imam bakal jadi host di sini di segmen cerita di Alengka. Jadi sekilas ya teman-teman, segmen cerita di Alengka itu adalah podcast di mana kita nanti akan mendengarkan cerita-cerita orang yang insya Allah bakal bermanfaat buat kita semua. Nah, jadi untuk episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang familiar di telinga kita di generasi muda tentunya, yaitu soal privilege teman-teman. Kita kan udah sering dengar ya bahwa privilege itu cukup berpengaruh, privilege itu sangat sangat menunjang keuntungan sosial dan lain sebagainya. Apakah memang seperti itu gitu? Nah, kali ini kita aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama dua orang yang menurutku juga berasal dari keluarga yang punya privilege, yang ekonominya baik gitu kan. Nah, oke, kita perkenalkan. Ini di sebelah kananku ada Mas Agung Saputra, terus sebelah kiri ada Mas Daivano. Halo. Oke, coba perkenalan diri dulu Mas, mulai dari Mas Riko lanjut sama Mas Putra. Perkenalan dari latar belakang keluarganya itu gimana dan seberapa sih Mas besarnya pengaruh atau peran privilege di kehidupan sampean gitu. Mas sebentar. Boleh minum nggak mas? Oh boleh, monggo Mas. Aku ambil rokok juga ini. Oke, kenalin guys, nama panjangku Daivano Frederico Dandeka Sianto. Aku Islam ya, bukan Kristen. Soalnya banyak orang yang kira aku Kristen, aku Islam guys, aku Islam. Terus ya alhamdulillah aku mulai dari SD, SMP, SMA itu alhamdulillah sesuai dengan apa yang tak inginkan lah. SD aku di SD Kebonsari 1, kemudian SMP lanjut ke SMP 22 Surabaya Negeri, dan SMA-nya lanjut ke SMA 15 Surabaya. Nah, terus ya untuk latar belakang keluarga sih, aku punya bukan aku sih, bapak saya itu punya usaha kecil-kecilan lah, usaha jual gak kecil kok ya isi Mas. Oke. rendah. Enggak digoleki wong pajak. Aduh. Ya kecil-kecilan lah, alhamdulillah gitu. Terus keluarga udah nggak lengkap. Ibu saya udah meninggal tahun 2020 yang lalu. Tolong aja dark jokes ya tapi ya. Enggak. Aku ngedir, biasanya ini dark jokes masalahnya. Terus ya keseharian sih bantuin usahanya bapak, terutama bagian keuangan. Karena orang tua, terutama bapak kan generasi X ya, tahun 70-an lah lahirnya itu. Jadi beliau tuh nggak seberapa paham soal teknologi, terutama kayak Excel atau apa gitu. Jadi beliau memasrahkan tugasnya ke saya gitu. Oke. Itu sekilas dari keluarganya Mas Riko ya teman-teman. Sekarang giliran Mas Agung Saputra, panggil aja Mas Putra ya biar Mas Putra enak. gak apa-apa Mas. Coba diceritakan Mas, latar belakangnya keluarga itu seperti apa, terus menurut sampean seberapa berdampak sih peran privilege di kehidupan sampean gitu. Kalau aku ya mas ya, dari kecil itu dulu mas, orang tua itu susah mas. Oke. Susah, maksudnya dulu itu
pas awal kan bapak dari Banyuwangi kan mas, merantau ke Surabaya. Awal-awal di Surabaya itu bapak jadi istilahnya sopir di paketan loh mas, apa ya namanya, ekspedisi. Oke, ekspedisi. Oke, terus gimana? Awal dulu bapak itu susah, saking susahnya itu berangkat kerja mas, itu naik istilahnya kalau Surabaya gandol mas, gandol pickup dulu. Gandol truk ya? Iya, Saya gandol. menangi kok. Zaman-zaman gandol ini aku saya pernah. Ada Gandol. mantan narik nakal, Rek. Gandol mas, dulu itu gandol mas. Oke. Akhirnya sampai tahun berapa itu ya, aku kelas 1 SD itu orang tua ayah itu pindah di ekspedisi lain, cuman di Juanda dulu, Di Juanda. di Juanda. Nah, di itu mas, itu masih istilahnya masih belum mampu beli sepeda motor, itu belum mampu. Aku masih ingat dulu itu aku diajak ngirim ke Jakarta, terus sampai kalau kalian tahu di Aloha, di rel kereta api itu kan angkutan umum kan berhenti di situ toh mas. Ya, betul. Itu aku digendong sampai ke kerjaannya ayahku mas. Gitu ya. Ngirim. Nah, dan lama kelamaan ya mungkin kalau orang tua dulu bilang tirakatnya ya mas ya, tirakatnya orang tua itu alhamdulillah sekarang ya kecukupan lah mas. Punya Kecukupan usaha ya? kecil-kecilan lah. Berarti kalian berdua ini kan maksudnya udah dibilang punya privilege lah ya, punya kehidupan yang mudah, dan insya Allah hambatannya itu nggak sebanyak orang-orang yang punya privilege gitu loh. Nah, bahkan ada yang bilang gitu kan, Ya. orang kalau udah kaya uangnya banyak itu setengah dari masalah hidup tuh selesai gitu. Nah, saya tanya gini, menurut kalian nih apa sih yang salah kaprah gitu loh? Orang-orang memandang orang yang punya privilege itu apa gitu, yang salah kaprah gitu. Oke, aku ini Ya, sebenarnya ngomong. unek-unek dari lama sebenarnya. Jadi gini, punya privilege itu ibarat superhero, ibarat Waduh. Spiderman lah. Kok iso mas itu? Karena gini, dengan privilege yang banyak ya, sing bagus, sing baik, dengan apa namanya pendidikan berkecukupan, terus apa namanya makan juga ya bercukupan, itu apa namanya membuat tanggung jawab kita lebih besar ya. Kayak Oke, omongannya Aunt May di Spider-Man. With great Gimana tuh? power, with great power comes great responsibility. Oke, catat teman-teman, itu kata-kata Ya. bagus. Isa mbok gawe bio. Jadi ya Oke. bener sih apa pepatah Jawa itu ya yang bilang kalau urip itu sawang sinawang. Oke. Orang memandang orang biasa memandang orang yang punya privilege ku enak yo uripe wis kok ngene, gak perlu ngene maneh, sekolah dibayarin sampai S2, S3. Tapi mereka juga nggak tahu gitu loh gimana pressure ke kita gitu. Bebannya ya, Mas, Bebannya yang diberikan orang tua. Koniku yo aja sampai kalah mbek wong sing gak sekolah. Aku dulu sih sempet tuh di SD, pas SD sih. Aku SD kan goblok ya sebenarnya. Aku rada gak percaya sih tapi. Aku SD emang bodoh guys. Jadi sampai aku dulu diancem, kau nek gak oleh nilai 100 atau nilaimu di bawah 80, kau tak ngongkon ngertoki suket kon, tak ngongkon angon wedhus kon. Segitu parahnya lho pressure gitu loh. Kalau aku lihat ya, iki menurut pandanganku sih, orang-orang yang apa namanya nggak punya privilege tertentu itu ya mereka enjoy gitu loh. Misal aku pas SD lihat teman-temanku kampung bisa dolin habis isya gitu. Jadi apa ya, lebih nyantai gitu Lebih ya. nyantai gitu loh. Oke. Dan justru aku mendapatkan pengalaman yang nggak didapat waktu sekolah itu justru di luar sekolah gitu loh. Seperti apa contohnya? Misal ya kayak istilahnya Bang Surabaya nyebutnya kayak bolang gitu loh. Oke, Bolang ya. Kita kan bisa ketemu sama orang-orang yang orang-orang luar gitu. orang luar yang punya apa namanya punya pandangan berbeda tentang kehidupan gitu-gitu. Jadi ya aku dulu SD aku merasa kayak tertekan gitu, kayak terperangkap. Terus kon mulai sekolah les sinau ngaji
Mari ku mulai wis. Iya sebenarnya kan turu wis. Jadi kayak nggak ada. Ya sore aku kayak ngono-ngono tok gitu. Jadi monoton ya, Monoton. lebih ke ngejar kayak standar di keluarganya sampean gitu. Betul dan apa ya dan akhirnya kemampuanku untuk bersosialisasi itu kurang gitu. Kayak kayak kenalan sama orang baru itu kagok gitu zaman Oke, sekarang. oke. Karena dari SD nggak terbiasa gitu. Beda sama di sana di kampungku dulu ya mereka habis maghrib dolin mungkin malah pas habis pulang sekolah gitu Pak. Pulang sekolah gak pulang wis nang ndi ucul dolin mancing ketemu wong mancing ngomong-ngomongan cerita-cerita Aja random sih Mas. Aku ngrasakno dhewe iku. rokokan dulu kan aduh sedikit Enak ya? enak gitu loh yes kayak gitulah jadi nggak semua orang yang punya privilege itu enak gitu ya Tuh, dengerin teman-teman. Jadi nggak semua orang yang punya privilege itu enak gitu. Kalau menurut Mas Putra, gimana Mas Putra? Apa sih yang salah kaprah dari orang-orang memandang orang yang punya privilege gitu loh? Orang memandang kalau kita punya privilege itu gini mas, arek iku lho enak mangan tangi turu, tapi sebenarnya enggak mas, kita bebannya lebih berat mas. Lebih berat. Maksudnya kita itu harus belajar untuk lebih bisa, kalau ini katanya saya ya, kamu itu harus belajar supaya bisa meneruskan aku, kalau enggak kamu harus nyaingi aku gitu mas. Jadi bebannya itu di situ. Apalagi tuh aku anak tunggal mas. Oke. Jadi harapan orang tua satu-satunya itu di aku. Aku pernah mas, waktu 2016-2017an lah, itu ayahku itu usahanya bangkrut mas, semua. 2000 berapa? 2016 2017 ya. iya. Aku dulu jualan ini, kalau tahu bakwan goreng dulu aku mas, keliling aku mas, pulang sekolah keliling aku mas. Jadi dibilangnya orang-orang, awakmu ngene lak bangkrut ngene apa gak izin awakmu gitu mas. Aku cuman batin gini, pokok jadi uang, kenapa aku harus malu tuh? Ya, betul. Ya tuh? Ya. Selain nggak mencuri, ngapain aku harus malu? Yang penting aku punya tujuan. Tujuanku itu bener. Oke. Gitu. Yang penting tujuan ya. Tujuanku itu bener. Jadi kalau orang menganggap orang punya privilege itu enak gini, hidupnya enak. Kalau menurutku sih bebannya tambah berat mas. Kita harus istilahnya menanggung. Kalau kita meneruskan orang tua ya, istilahnya gitu. Banyak mas, kalau kita yang meneruskan kita jatuh, banyak tepuk tangan di bawah itu mas. Banyak pasti. Bahkan emak aku juga sering dengar cerita sama aku kayak awalnya itu dari keluarga yang kaya banget, giliran papanya nggak ada, bangkrut, turun sampai jadi keluarga yang miskin gitu juga ada gitu memang. Saya pernah sampean mas, kan dulu aku istilahnya kulaan di kayak frozen food itu mas, ayam wuto. Aku nganter di Surabaya, gak apa-apa gak mas iki anu Surabaya? Aman. ya. Aman. Tapi pikir lapor iku mau rek. Aman. Di daerah sana mas, Gelora Bung Tomo itu mana mas? Aura apal dalan nek. Benowo mas ya. Aku ora apal dalan. Aku itu nganter mas, di sana itu siang ya. Satu ayam itu 20.000 mas. Aku nganter ke sana. Berapa itu satu ayam 20.000? 2019. 2019 ya. Iya. 2019 itu aku nganter ayam sendirian mas. Gak punya uang buat beli paketan, gak punya uang buat beli bensin, ya. Akhirnya aku pinjem temenku ya, untungnya ya. Temenku ini apik mas. Jadi dia minjemi aku sepeda, aku ngomong gini, aku panggil lur ya mas ya. Lur aku nyilih sepeda ipo lur, tak gawe ngeterno iki lur, tak gawe tambahan duit digawe bayar sekolah aku. Disili mas, bensin wis gak usah ngisi. Alhamdulillah ono sing nulung aku masihan mas, pas zaman itu.
orang tua wis istilahnya ribet karpe dhewe wisan Mas. Oke, berarti tak tangkap dari cerita kalian berdua ini ada fase di mana orang tua kalian itu down ya berarti ya? Ada Mas, ada. Nah, tapi kan selanjutnya gitu setelah orang tua kalian itu apa ya istilahnya udah mulai naik gitu kan. Berarti kan di keluarga kalian itu mulai ada kayak ekspektasi tersendiri gitu loh. Iya, betul. Ekspektasi sendiri. Nah, menurut kalian tuh seberapa mempengaruhi sih ekspektasi atau standar keluarga kalian di kehidupannya kalian, di karakternya kalian itu seberapa berpengaruh gitu ekspektasinya orang tua itu? Sebenarnya kalau seberapa pengaruh ya, pengaruh banget Kak. Kenapa? Karena ya mungkin ini salah satu gejala atau apa namanya hal yang sering banget dilakuin sama anak yang punya privilege ya, yaitu apa? Males. Ya betul sih itu. Yes. Rata-rata ya. Rata-rata. Jadi terus aku enak, aku gak perlu nganu, aku sisa mau news ya. Kayak sekarang loh Mas, story-storynya itu headtone dan Rata-rata ya banyak ya. Iya banyak sekarang. Generasi apa itu? Generasi ini kan gak usah Sama, nafi kok. kita sama. Konco-koncoku dhewe akeh sing ngono. Lanjut. dan apa ya? Dengan adanya ekspektasi itu akhirnya aku mau belajar. Terutama setelah keluarga down. Jadi aku mau tahu rasanya ya apa sih? Sorone golek duit itu ya apa sih? Iya. Jadi apa? Misal kayak setelah mama meninggal ya. Itu kan aku kan nggak tahu apa-apa tuh. Dulu kan yang ngurusin semuanya masalah apa surat jalan, masalah laporan keuangan dan lain-lain kan mama semua. Papa juga cuman ngurusi gudang gitu, ngurusin barang datang, barang keluar, mau kirim kemana gitu. Dan selama nggak ada itu, akhirnya aku dituntut buat belajar ya apa caranya ngelola bisnis, terutama bisnis keluarga. Profesionalismenya, terus kalau ada perselisihan, sering aku kayak apa namanya, nggak bertengkar sih, kayak debat sama papa gitu. Kak ini pak, kak ini caranya, kak ini. Dan itu aku belajar batasnya di mana, antara debat sama apa namanya, sama marah itu di mana gitu. Oke. Jadi mana yang sehat, kalau udah nggak sehat itu sampai mana? Itu satu. Terus kedua, dengan aku belajar ngurus bisnis gitu, aku tahu rasanya gimana cari uang itu susah ya. Akhirnya apa? Aku nggak lagi konsumtif. Terus apa namanya? Aku lebih menghargai waktu, terutama buat belajar. Nah kayak gitu-gitu itu, yang mempengaruhi ekspektasi orang tua, sama pendidikan juga. Karena dulu aku pengen gitu sekolah atau kuliah di jurusan yang berbau sinematografi, visual, kayak fotografi gitu. Desain. Desain. Tapi setelah apa ya? Setelah aku belajar dan aku ngerasain dapat uang lalu melalui apa bisnis, aku pengen belajar manajemen. Alasannya kenapa Mas Riko? Apa? Alasannya pengen belajar manajemen itu kenapa? Itu tadi supaya bisa apa namanya bisa ngelola bisnis keluarga itu sebenarnya alasan utama ya sebelum Oke. kita buka kedai kopi ini. Oke. Siap. Jangan sampai tamat ya. Nah terus salah satu juga kedai kopi ini guys. Jadi sebenarnya dari kedai kopi ini aku juga pengen belajar gitu. Ya apa sih caranya? Ya apa sih rasanya nggak di backing sama orang tua ya? Oh ya walaupun di backing tipis-tipis tapi tetap ada MOU-nya gitu loh, tetap ada surat apa Perjanjian. janjian gitu-gitu. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Jadi Alengka Project ini adalah project baru dari kedai kopi Alengka. Jadi kita punya kedai kopi juga teman-teman. Nah itu isinya aku sama Mas Riko bekerja sama dan di Alengka Project ini kita akan fokus untuk lebih ke media. Kita apa ya sharing lah istilahnya. Sesuatu yang bermanfaat buat generasi kita. Karena aku sama Mas Riko waktu itu sempat mikir kita ini udah melangkah melebihi apa generasi kita gitu loh. Ya Betul. meskipun nggak jauh-jauh banget ya. Termasuk Mas Putra juga gitu. Kita udah merasa kita melebihi generasi kita gitu. Meskipun nggak terlalu jauh. Nah
kita juga pengen gitu, kita berbagi pengalaman, sharing ilmu dan lain sebagainya. Siapa tahu itu juga bisa bikin teman-teman hidupnya jadi lebih bagus, lebih baik gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut Mas Riko. Dan salah satu manfaat dari ekspektasi orang tua adalah gimana caranya kita memanfaatkan privilege. Cara memanfaatkan privilege, Iya. gimana itu? Gini ya, aku ada sih teman-teman yang punya privilege lebih tinggi. Lebih daripada tinggi. aku. Tapi mereka nggak memanfaatkan itu dengan baik, eman gitu. Contoh kasusnya gimana itu? Foya-foya. Foya-foya, itu barang-barang larang gitu. Apa itu? Apa? Contoh ya, ini contoh pemanfaatan atau contoh kegagalan pemanfaatan? Contohnya gagalan dulu deh. Contoh kegagalan pemanfaatan adalah orang tua itu wis nggak mikir no duit. Oke. Ya, oke. Jadi kan jalur opo tak kayak duit. Itu ada temanku kayak gitu. Oke. Dan kenapa kok dia mintanya itu mobil, rumah, terus uang buat dugem dan lain-lain. Kenapa nggak dimanfaatkan buat bangun bisnis gitu? Minimal buat belajar lah, buat nerusin bisnis orang tuamu nanti gitu. Iya sih, banyak sih yang seperti itu. Tapi kan apa ya? Mereka kan udah kayak terlanjur nyaman gitu kan. Terlanjur Karena nyaman. sesuatu yang apa ya istilahnya? Enak lah. Iya. Semuanya terpenuhi dari pendidikan, uang dan lain Mungkin sebagainya. belum fasenya Mas, mungkin. Mungkin karena yang aku tangkep ya dari beberapa orang yang udah bisa memanfaatkan privilege adalah mereka pernah merasakan down. Mereka pernah merasakan di mana titik di mana orang tua mereka itu udah nggak bisa support mereka apa-apa. Iya. Nah setelah dikasih second chance sama Tuhan sama Allah gitu, orang tuanya naik lagi akhirnya bisa manfaatkan itu. Oh iya rek aku mbien ya kak orang tuaku kok ini. Ya siapa ya caranya aku seorang dewi lah minimal. Kan gitu. Iya. Oke, kalau menurut Mas Putra sendiri, gimana Mas Putra? Untuk Seberapa berdampak sih privilege di apa? Bukan privilege ya, apa namanya? Ekspektasi orang tua gitu di kehidupannya Mas Putra, di karakternya Mas Putra. Gitu. kalau gini Mas, orang tuaku itu nggak pernah menarget aku itu harus jadi apa. Yang penting gini, kamu jadi orang kudu nandur sing apik, engko hasilnya kudu apik, engko hasilnya dadi apik. Oke, iku lek nang Jawa rek jenenge sing nandur bakal ngunduh. Iya, sing nandur bakal Kalau nundur. yang kamu tanam itu baik, itu nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi aku rada gak setuju sih sini. Gimana? Karena apa ya? Kadang kita kayak berbuat baik gitu kan ke orang. Kurang karuan wong api sih Cuk. Nandur pari, gugule. Suka bro. Nah, itu gimana itu? Kalau aku Mas ya, kalau aku pribadi jangan capek jadi orang baik Mas. Oke. Jangan capek jadi orang Jangan baik. capek jadi orang baik. Kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Entah dari keikhlasan kita membantu orang, entah keikhlasan kita istilahnya memaklumi perkataan-perkataan yang kasar dari orang. Itu kita nggak tahu dari mana tuh. Mungkin dari kita memaklumi itu derajat kita mungkin bisa dinaikkan. Intinya itu kalau saya dari dulu Mas, teman-teman saya itu pada dugem, pada main cewek, pada gimana. Tapi Pokoknya- Mas Putra sendiri iya gak? dulu pernah Mas, dulu Mas. Dulu Dulu pernah ya? Semenjak sebelum Negara api menyerang. orang tuaku Kok negara api itu apa? sebelum orang tuaku down itu dulu Mas. Itu pernah aku dulu kayak gitu. Ya kayak katanya Mas Riko loh. Karena terlena sama kenikmatan. Iya. Jadi waktunya kita bangkrut, kita kan nggak punya apa-apa Mas pas itu Mas. Kita minta tolong di saudara juga dipaido Mas dulu Mas. Istilahnya diolok-olokin. Kamu kan yang buka usaha ngene hasilmu apa gini. Orang tua aku Mas. Makanya aku sampai sekarang gini. Aku nggak boleh istilahnya kalau di rumah bilang capek, nggak boleh aku Mas. Soalnya aku tahu orang tua aku itu lebih capek daripada aku. Tapi mereka itu
nggak pernah bilang capek gak ke anak-anaknya, ke keluarganya itu nggak pernah datang. Mah habis ngurusi di gudang datang sudah ngobrol-ngobrol, habis itu ke kamar ngelamun. Aku tahu Mas, sekarang itu ngalamin kayak gitu tuh Rasanya sering-sering ngelamun itu, banyak rokokan itu sering sekarang saya. Makanya aku gini, sehabis aku keluargaku nggak punya apa-apa ya, terus aku punya mindset gini, aku dulu males, bahkan aku dulu sampai gemuk Mas, dulu itu Mas. Iya. Pernah ngasih tahu aku Iya. fotonya. Dulu aku pernah 120 teman-teman. Oke, nanti kita kasih fotonya. Kalian Iya. lihat dulu segemuk apa. Iya, dulu aku gemuk aku Mas. Dulu gemuk aku. Oke, terus. Akhirnya pas orang tua aku nggak ada apa-apa tuh, istilahnya lagi susah. Aku gini, kalau gini terus aku nggak bantu cari uang, nggak bakal keangkat Mas, ini Mas. Sulit ya. Sulit Mas. Makanya dari itu teman-temanku gini. Aku sekarang nggak pernah ikut aku Mas. Soalnya aku tahu kalau aku sekarang foya-foya Mas, nanti masa tuaku itu sengsara sendiri aku. Oh. Dengerin buat temen-temen gitu, terutama generasi arek-arek nom gitu. Meskipun kalian punya privilege, ojo foya-foya sih, golek ode sih. Belajar lah. Karena gini. Ini yang tak tangkep ya dari Mas Riko sama Mas Putra ini, ekspektasi orang tua kalian itu sebenarnya bagus. Kalian diekspektasikan jadi orang yang sukses gitu kan. Yang bermental kuat. Nah, cerita dari Mas Riko sama Mas Putra ini kan sama kan, hampir sama gitu loh. Intinya itu nggak pengen anaknya itu nggak jadi apa-apa. Bukan nggak jadi apa-apa ya, maksudnya jadi orang lemah gitu loh. Laki-laki tuh nggak takut mati Mas, tapi takut nggak jadi apa-apa Mas. Nah, bagus itu. Bagus. Oke, catat. Oke, tapi gini, kalian pernah nggak sih berada di posisi yang dimana kalian ini kurang siap gitu loh. Kurang siap dengan tantangan saat orang tua kalian down, atau sekedar kalian kurang siap dituntut bahwa kalian itu harus melebihi orang tua mereka. Bukan orang tua mereka ya, kok ngomong wah jelas. Maksudnya melebihi orang tua kalian gitu loh. Kalau bicara siap nggak siap, kapan sih kita pernah siap? Oh. Gitu. Gak pernah ya? Kita nggak pernah siap. Ya ancen sih. Kamu siap mati nggak? Nggak siap Mas. Kapan kita siap mati? Iya kan? Jadi kalau ditanya siap nggak siap, pernah nggak siap? Selalu nggak siap sih aku. Tapi dengan aku mengaca dari pengalaman yang udah berlalu, akhirnya aku bisa siap-siap gitu. Bisa kowe bakal ini. Terutama dari misalkan dari sistem perusahaan, budgeting gitu. Dulu nggak ada budgeting. Dulu beli jual. Tapi ketika kita beli terlalu banyak, terus kita nggak bisa jual. Rugi. Iya, rugi. Produk dimakan tikus, rusak semua. Tapi kan dengan hal-hal kayak gitu, kita bisa siap-siap gitu. Dengan cara apa? Budgeting. Misalkan bulan Januari itu biasanya kebutuhannya segini. Berarti kita harus siap-siap segini. Jadi kita udah punya cara untuk mencegah hal itu terjadi gitu. Ya, jadi lagi gitu. Jadi lebih memprediksi ya. Memprediksi. Oke, kalau Mas Putra gimana Mas Putra? Pernah nggak sih Mas Putra ini ngerasa nggak siap gitu loh? Entah itu di ekspektasi orang tua yang pengen Mas Putra itu lebih sukses daripada mereka, atau mungkin di fase saat orang tuanya down gitu. Kalau dibilang siap, saya nggak pernah siap Mas. Nggak pernah siap ya? Nggak pernah siap. Kenapa itu? Soalnya gini, untuk melampaui orang tua saya harus berusaha. Saya nggak pernah siap, tapi saya berusaha Mas. Berusaha untuk apa? Untuk bisa menjalankan itu atau berusaha untuk mempersiapkannya? Berusaha untuk
mempersiapkan kedepannya gimana supaya jalan kita itu mulus. Tapi jalan mulus itu emangnya beneran ada ya? Soalnya aku sering banget denger gitu kan bahwa orang-orang yang punya privilege itu jalannya lancar, mulus. Itu apa emang ada gitu? Kembali lagi mas, orang punya privilege bebannya besar. Gimana caranya kita supaya jalan itu bisa lurus? Jalan kita kan naik turun tuh mas. Ya, Naik turun tuh mas. Tergantung kita aja yang jalanin mas. Oke. Ibaratnya gini, ibaratnya kayak misalnya ada jalan, pengen jalan yang mulus, tapi nggak ada jalan yang mulus tuh nggak ada. Iya. Tapi pasti ada lubang. Tapi dengan kita belajar bahwa oh di jalan ini kena lubang, oh ini aku kena lubang, Kita belok akhirnya. akhirnya kita siap-siap. Oh ini kena bolongan, aku tak menggolongin titik. Jadi Belajar dari kesalahan aja. Nah. Jadi bahkan dalam kehidupan orang yang punya privilege pun jalan lurus gak ada. Nggak ada mas. Itu dengerin teman-teman. Yang ada- Banyak kan kalian yang bilang kalau ya itu punya privilege, orang tuanya kaya, bla 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 bla, jalannya mulus. Gak ono rek. Nggak ada. Semua itu harus diusahakan. Ya betul ya. betul. Oke. Istilahnya kan kau nak uang sukses tanpa rekoso mas. Ono mas. Rafathar. Bener ya. Aku gak salah kan? Aku gak salah kan? Iya. Aku gak salah kan? Boleh. Itu jok zaman kapan yo? Oke. Terus aku penasaran sih mas, apa sih yang harus dilakukan sama orang-orang yang tidak seberuntung kalian gitu loh, yang maksudnya tidak punya privilege gitu kan? Otomatis kan bahkan kalian yang punya privilege pun itu jalannya nggak mulus. Nah, untuk orang-orang yang kurang beruntung yang tidak lahir di keluarga kaya itu kira-kira apa sih buat mereka yang harus dilakukan gitu? Oke. Yang pertama, jangan terus ngeluh. Ngeluh sekali-sekali boleh, tapi jangan terus-terusan. Kenapa? Perkara privilege itu, menurut gue ya, itu ada dua. Privilege yang kita udah dapat dari kita lahir, misal kayak dari keluarga yang berkecukupan, pendidikan baik, orang tua kita jadi mendidik kita juga dengan cara yang baik. Tapi ada juga privilege yang diciptakan, kalau menurutku. Dengan apa? Kita belajar dari mereka yang udah punya privilege dan berhasil manfaatkan itu. Kita berani buat tanya, kita berani buat ngobrol-ngobrol. Akhirnya apa? Ilmu kita bertambah, pengalaman kita bertambah, koneksi kita juga bertambah. Relasi ya mas ya. Banyak loh orang-orang yang berasal dari orang-orang yang nggak punya privilege, tapi mereka berhasil punya koneksi ke orang-orang yang punya privilege. Akhirnya apa? Dengan ilmu, dengan pengalaman, kita bisa mereka itu bisa menarik mereka buat invest gitu, terutama bukan buat buka bisnis gitu. Jadi privilege itu bisa diciptakan. Kalau privilege yang dari keluarga berkecukupan itu cuman 10%, 20%. Berapa persen aja itu? Dampaknya ya 10 sampai 20% aja. Tapi kalau kalian punya privilege dari lahir tapi kalian nggak bisa manfaatin, kan sama aja. Betul. Si tidak sih, kalian nggak kemana-mana nih. Orang tua meninggal terus kalian ngapain? Tuh, dengerin ya. Jadi menurut Privilege cuman berdampak 10 sampai 20%. yang dari lahir ya. Sorry tak potong. Sorry. Yang dari lahir ya. Nah, privilege lain itu bisa diciptakan melalui tadi. Iya. Jadi buat kalian yang nggak punya atau yang nggak berasal dari keluarga yang berkecukupan, kalian bisa kok ciptain privilege kalian sendiri. Dengan cara itu tadi, cari temen, cari koneksi, cari rekan-rekan yang punya value tinggi. Jangan yang walaupun mereka punya privilege tapi mereka nggak punya value ya. Misal kayak mabuk-mabukan, narkoba. Walaupun mereka punya privilege tapi mereka nggak punya value. Iya. Jadi carilah orang-orang yang punya value tinggi. Kalau aku gini mas, istilahnya kalau kamu berteman sama
orang-orang yang jualan parfum, kalian bakal wangi. Iya. Ya toh? Betul. Ya toh? Jadi yang pertama itu Mas, kalau menurutku ini ya Mas ya, orang-orang yang nggak beruntung lah dalam privilege itu, menurutku carilah teman yang nggak menyeret kalian ke keburukan. Serek sepurane. Aku salah nyumet. Aku salah nyumet. Ini iki nah sumpah. langsung diwane Mas. Ojo, panas yo. Oke, lanjut. Mas Putra. Terus dia aku mau Mas. Disclaimer. Jangan berkumpul sama Jangan orang lain. mencari teman yang Menyeret. menyeret ke keburukan ya Mas. Karena apa? Teman itu sangat-sangat pengaruh loh. Dulu aku ya kayak Mas Riko itu, yang disebutkan Mas Riko. Kita punya privilege tapi salah pilih teman. Jadi akhirnya kita keseret ke mabuk-mabuk. Dulu. Males parah dimanfaatin juga. Iya Mas. Jadi kayak aku nyesel sendiri gitu Mas. Kalau dulu uangku tak buat buka usaha kayak sekarang, mungkin lebih besar Mas. Bisa. Iya. Tapi itu masuk akal sih, Rek. Karena kan penyesalan kan di akhir. Ya, betul. Di Karena awal pendaftaran Mas. Karena gini, apa yang disampaikan sama Mas Riko sama Mas Putra ini aku ngalamin sendiri. Ya silakanlah kalian cari tahu gitu kan. Aku dari keluarga yang nggak punya privilege. Kalian tahu sendiri gitu kan. Dan tapi kalau masalah relasi, masalah networking, insya Allah lah. Dan itu memang berdampak buat aku, mulai dari mindsetku, mulai dari pembahasan tiap harinya, terus aku nyusun planning dan lain sebagainya, itu nular gitu. Dan benar apa yang dikatakan sama Mas Putra ya, analoginya kalau kita berkumpul sama orang jualan parfum, kita ikut wangi. Gitu. Nah jadi pada akhirnya kan bener ya, kayak orang-orang yang punya privilege ini memang untung dari segala hal, tapi ya cuman 10-20% gitu loh. Nah, Nggak besar. kira-kira ada aspek gak sih yang sebenarnya itu membuat orang privilege ini itu juga merasa kesulitan sama kayak orang-orang yang kurang beruntung? Ada nggak aspek yang bikin kalian kesulitan gitu loh? Ya kan kalau orang-orang kurang beruntung kan mungkin kesulitannya ya soal uang kayak gitu kan. Tapi kalau orang-orang privilege itu aspek kesulitannya tuh di mananya sih? Oke, ini sebenarnya aku juga baru sadar di serial Squid Game yang mungkin kalian udah nonton ya. Gak promosi loh Rek. Gak dibayar soalnya. Squid Game dia di situ bilang bahwa jadi ada yang namanya Oh Ilnam. Oh Ilnam itu sebenarnya adalah pemilik dari Squid Game ini. Dan Squid Game kan kalian pasti tahu kan. Jadi orang-orang miskin dikumpulin Buat merebutkan hadiah. Tapi kalau kalah dibunuh. Oh Ilham bilang, tahu nggak sih apa yang sama dari orang-orang miskin dan orang-orang kaya? Apa Mereka itu? merasa hidup itu udah membosankan. Orang-orang miskin Semakin miskin. gak golek duit angel, udah kok gini-gini aja. Tapi bagi orang-orang kaya, mereka gak bisa menikmati hidup karena mereka bisa dapat itu dengan cepat. Jadi kayak kehilangan empati. Iya. Esensi dari apa ya? Earn itu nggak ada ya. Esensi aku pantas dapat ini tuh nggak ada. Misal tuku helikopter, tuku pesawat, gampang mereka. Akhirnya apa? Mereka nggak bisa menikmati itu. Beda kalau misal aku zamanku dulu, aku mbien tuku kaset aja wis seneng. Kaset PS2 ya. Mek 5.000. Itu aku beli, aku dibolehin beli kalau aku dapat nilai 100 di sekolah. Tapi sekarang dengan aku udah bisa ngasilin duit sendiri, aku bisa beli kaset 100 itu bisa. Tapi nggak ada rasa, yore, aku bisa tuku kaset ini, nggak ada misalnya, itu hilang gitu. Karena segampang itu ya buat dapetinnya. Jadi yang yang menjadi kesulitan adalah gimana cara kita menikmati hidup.
Nah, Gimana cara kita ketenangan ya Mas ya. Ketenangan. enjoy the game, Enjoy kan. enjoy the process. Itu yang sebenarnya susah dimiliki sama orang-orang yang punya privilege dan yang nggak punya privilege. Mereka nggak bisa menikmati proses. Mintanya cepet terus. Orang kaya karena udah terlalu cepet nggak ada esensi. Orang-orang yang apa namanya, yang kurang mampu mungkin golek iki angel, tuku iki Buat angel. apa gitu ya? Buat apa? Kayak lagunya Hindia untuk apa? Sama Kayak gitu. aja sebenarnya. Ya cuman karena itu tadi dulu, karena ya kita apa ya, kita nggak saling tahu menahu kehidupan masing-masing. Sawang sinawang lah kalau. Aspek yang paling susah itu cari tenang itu Mas yang susah. Cari tenangnya itu yang susah Mas. Semakin kaya, tanggung jawab semakin banyak. Semakin besar, Bayar beban pajak. semakin berat. Bayar pajak rumah, ngurus perusahaan gede. Bayar ini, bayar ini, ngatur ini, ngatur itu. Bahkan ada loh bos-bos. Bahkan ada loh bos-bos besar sing pengen urip ayem bercukupan sederhana. Banyak Mas. Urip nang rumah yang kecil sederhana. Banyak yang pengen ya. Tapi pressure dari pekerjaan mereka, dari tanggung jawab mereka itu memaksa mereka nggak bisa menikmati itu lagi. Kalau orang bilang bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan, nggak bisa teman-teman. Jalan-jalan tapi otaknya Otaknya itu di situ. Gak Nggak ada. Aku Gak salah kalau sih. aku ya Mas, yo, bisnis itu nggak ada yang autopilot Mas. Oke. Sekarang gini, masih punya istilahnya adminnya bandarnya judi online lah, ya. Masih setiap hari ya ngecekin nggak di situ. Gak ngerti sih aku kata di admin ini nggak judi ya. Misal, kalau nggak gini, sampean jualan sayur, wes besar ini, Iya. ya toh, wes besar ini. Sampean ngecekin nggak di tokonya sampean? Pasti tuh nggak ada Mas bisnis autopilot. Semua itu ownernya ada di balik itu Mas. Kalau kita nyerahin sepenuhnya ke orang, hancur Mas. Ya itu masuk akal sih. Ya karena kan namanya manusia ya. Nggak bisa dipercaya sepenuhnya itu karena ada salah satu kata-kata dari apa ya, anime atau film aku lupa. Itu dia bilang gini, semua manusia itu mempunyai topeng yang lain, mempunyai muka yang lain, dan itu akan dipakai saat itu bisa menguntungkan dirinya. Dan jadi meskipun kalian bisnis udah autopilot, tetep rek diaudit, dikontrol. Mas yo wis sepercaya iku ndek karyawanmu. Jenenge wong harus ngerti ya. Oke. Every man for himself. Bahkan loh Mas, sekelas Elon Musk saya ngelihat loh Mas produksinya Tesla itu Mas. Ya. Elon Musk loh. Oke. Kita udah cukup lama ya ngobrol soal privilege. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Riko sama Mas Putra buat teman-teman di luar sana yang punya privilege ataupun yang kurang beruntung. Kira-kira pesan buat mereka itu apa gitu? Sebenarnya sebelum itu Mas, aku pengen tanya sampean sih. Gimana Mas Riko? Kasih tau closing rek. Nanti sih Mas, seru Mas, seru. Oke. Gimana Mas? Bagaimana pandangan ini sampean melihat orang-orang yang punya privilege? Pandangan Apa yang sampean tangkep ketika ndelok wong ana wong sugih ya? Oke. Apa yang ada di kepala ya? Cancuk sih. Karena temenan ya, temenan. Aku sempet kesel sih Mas Riko sama orang-orang yang punya privilege ya. Keselku tuh gini. Aku kan ya sampean tahu sendiri lah, kita sering berdiskusi gitu kan, membicarakan ide-ide gilaku gitu. Aku cuman punya ide, tapi kendaraan untuk mengeksekusi ide itu nggak ada gitu loh. Nah, sedangkan orang-orang privilege ini, orang-orang yang punya privilege ini kendaraannya wis ono, Pak. Tapi tujuannya sekadang nggak ono. Itu sih yang paling bikin aku kesel. Karena mereka nggak pernah berada di posisimu. Mereka nggak pernah ngerasa ya posisi sorone urip iku. Oh, ide kan muncul karena keliling kan, karena golek inspirasi, pengen berkembang. Jadi podo ae. Sampean
idenya akeh, ibaratnya kayak bahan bakar itu akeh. Kendaraannya gak ono. Nah, sedangkan orang-orang punya privilege yang nggak bisa memanfaatkan, kendaraannya kok ono, tapi bensinnya gak ono. Pistolnya ono, pelurunya gak ono. Nah, Gak ono. masuk sih, Iya, masuk Mas. sih. Jadi memang apa ya? Kayak sebenarnya ya orang-orang privilege dan orang yang kurang beruntung itu tidak dikategorikan sendiri-sendiri gitu loh. Enggak sama aja lah menurut. Bukan sama aja tapi aku malah kepingin itu ya dari Alengka Project ini, dari kita diskusi ini, aku kepingin itu teman-teman yang punya privilege dan teman-teman yang kurang beruntung bekerja sama orang. Nah, itu dia. Itu sih. Jadi kekurangannya orang-orang yang punya privilege bisa ditutupi sama kelebihannya orang-orang yang punya privilege. Dalam Pikirannya hal ya. apa? Dalam hal etos kerja, dalam hal survival terutama. Karena udah terbiasa survive kan. Oke. Contoh aku ambil Imam lah. Aku ambil Imam gara-gara aku ndelok etos kerjanya swanger. Yo gak sesangariku sih. Lu Cuma aku portal aja- 10 ya. Ya gak ngono sih. Meskipun Alengka Project ini kan dibuat kan karena kita merasa stuck. Iya betul. Iya ya. Jadi ini cerita ya teman-teman. Jadi Mengembangkan diri, Alengka Mas. Project ini berasal dari keresahan tuh. Kita udah ngerasa kayak kata apa mana ya, maksudnya monoton gitu loh. Kayak wis gak guna. Gak guna. Akhirnya kita sering kan kayak ngopi gitu kan, kita berdiskusi banyak hal gitu. Nah, dari diskusi-diskusi itu tuh kita merasa bahwa apa yang kita omongin ini sebenarnya bermanfaat gitu loh. Tapi tidak banyak orang tahu juga. Kenapa nggak kita floor, kita sharing? Ya bukan berarti kita merasa paling pinter ya sharing banyak hal. Enggak, cuman ya kita pengen berbagi aja dan cari pengalaman baru dari Alengka Project ini. Iya. Kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Putra mungkin masih ada pertanyaan nih dari aku. Ngomong baru tak closing, tak closing gak sih mana Enggak sih Mas, kalau aku pertanyaan sih enggak ada sih. Cuman ini pesan toh sih. Pesan aku gini Mas. Buat teman-teman yang istilahnya masih belum memikirkan kedepannya itu gimana, tolong pikirkan itu. Soalnya gini, kalian foya-foya sekarang, nanti kalian masa tua sengsara itu lebih sulit Mas. Sengsara sekarang nggak apa-apa Mas. Yang penting masa Tua sekarang gini, sampean sekarang soro lah istilah kerja ngene. Sampean lumpukno Mas. Wis gak usah akeh-akeh lah. Tumbasno wedhus Mas. Oke. Belikan kambing. Kenapa harus wedus sih? Kambing. Oke. Sekalian sekarang kerja ini. Belikan kambing lah buat celengan. Nanti kalian di masa tua tinggal enak Mas. Rokokan duduk di depan kandang. Nanti kalau kalian sekarang enak-enakan Mas, masa tua kalian susah. Kalau sudah tua, fisik kan menurun Mas. Ya, betul. Jadi kita mau cari uang sudah nggak Susah ya? kuat, susah. Jadi mending di masa muda. Mending ya. habiskan di sekarang masa muda, meskipun kerjaan apalah, gajinya seberapa, sikat aja buat pengalaman aja. Nggak usah mandang gaji gini, itu nggak apa-apa mandang gaji. Cuman kalau kalian mandang dari perspektif lain, aku kudu duwe pengalaman. Kalau aku banyak pengalaman, aku bisa naik ke level selanjutnya. Hidup ini kan game Mas. Betul. Tapi gak ada respon mana ya? Iya, Mati gak ada respon. recall Mas. Kecuali wis tuku immortal. Iya. Kecuali tuku immortal. Kan hidup ini gitu Mas. Jadi kalau kita kesusahan istilahnya di sini, ya apa caranya kita kan ngulangi gak Mas? Sampean main Super Mario ya? Iya kan? Ya Super Mario. Zaman kapan? Sampean main Super Mario. Kalau kalian sampean kalah, Mas Riko kalah di istilahnya di rintangan di tengah-tengah, Masnya penasaran nggak? Penasaran toh? Berusaha lagi toh? Ya toh? Berusaha lagi dari pengalamannya toh? Nah, makanya itu
Kalau pengalamannya sampean teman-teman semua banyak, sampean pingin kerja di mana? Perusahaan nggak nolak mas. Itu Catat guys, banyakin pengalaman. pengalaman mas. Soalnya gini, aku juga nggak menjelekkan ya mas ya. Banyak mas sekarang istilahnya S1 tapi kosong mas. Apa mana sing gelari tugu ya? Waduh. Ono lho rek. Contohnya adalah Wes gak usah. Jangan. Mengerikan arek iki. Sekolah mahal-mahal buat ngopi, pulang ngopi, kuliah pulang ngopi. Kalau aku ya mas ya, menurutku ya, wis nggak zamane rek. Wayahe noto urip, ojo seneng foya-foya dhisik. Awakmu nandur sing apik, nandur terus babat koncomu istilah foya-foya ngene kon dadi lanang gak ngene. Baba. Gak usah direken. Fokus lurus, awakmu nandur apik, nandur. Suwe-suwe awakmu sing bakal ngunduh apikmu iki mau. Kata-kata bijak itu. Tak kayak tepuk tangan. Tapi soalnya ngerasakno soalnya mas. Aku biyen foya-foya ngono soalnya mas. Saiki aku nyesel soalnya. Saestu betulan aku nyesel mas. Ya namanya penyesalan itu kan di akhir ya. Iya. Kalau awal mah pendaftaran. Nah, daripada kita nyesel dulu tuh. Lebih baik kan kita meminimalisir tuh. ya Oke, boleh. Kalau dari Mas Riko, pesan buat temen-temen ya apa Mas Riko? sebenarnya aku mau nambahin sih, tapi ini nggak cuman buat yang nggak punya privilege, tapi buat semuanya, baik yang punya privilege maupun yang nggak punya privilege. Pertama adalah ciptakan privilege kalian sendiri. Ciptakan privilege sendiri. Iya. Oke. Dengan cara apa? Yang tadi tak singkat ngomongin itu. Cari koneksi, cari ilmu, cari pengalaman dari orang-orang yang punya value tinggi. Dengan gitu kalian bisa nyamai mereka gitu loh. Ibarat kayak pohon tinggi sama pendek, kita akan ikut tumbuh tinggi gitu. Dan bisa nyamai mereka dan bisa sekelas sama mereka. Berarti Karena kalau itu lebih ke usahanya Mas ya. usahanya. Terus ini problem Gen Z ya terutama. Sing seusia aja ya. Apa Itu sama-sama. adalah tuntutan untuk menikah. Oh iya mas, nikah muda. Gak melok-melok aku. Gak melok-melok aku. Bukannya gitu ya mas yo. Kalau sekedar menghindari zina ya mas ya, nggak usah pacaran. Nggak usah lah namanya hubungan sama perempuan. Kalau kalian sudah punya hubungan sama pacar kalian, sudah pacaran, jangan cepet-cepet untuk nikah. Ini kalau pandanganku ya mas, karena apa mas? Nikah itu seumur hidup kan? Iya. Betul. Nikah itu seumur hidup. Nggak mungkin mas kita nanti menghambat impian anak kita kehalang karena ekonomi mas. Nah itu sing mau tahan gitu. Jangan kesusu rabi guys. Emang kesekut. Aku udah wakal tok rek sepurane rek. Anjir ngene aku arek. Gini, aku dapat omongan dari Pak Deko yang udah menikah dan punya pengalaman berkeluarga. Bangunlah dunia kalian dulu. Dunia kalian nggak boleh dunia ya. Ekonomi kalian, pekerjaan. Iki Gen Z sing agak lain sih maksudku. Kata-kata koyo mbamba cuk. Ya, Ini nasihat anjir. ini soalnya sing bikin aku kepikiran terus. Apa itu? Jadi tadi bangunlah dunia kalian sendiri. Kebanyakan orang yang yang gagal dalam berkeluarga itu karena Dunianya nggak selesai. Si laki-laki itu nggak punya dunia yang baik. Iya. Masa sekarang zaman gini milih ganteng mas,
beras habis mas. Tenang dia aku ganteng. Masa gitu mas? Ngono rek. Rabi aja Iya. golek sing Enggak, bukan nggak boleh pilih yang ganteng mas. Cuman jangan itulah cari yang tanggung jawab. Oke. Gitu mas. Dengan kalian punya dunia sendiri. Pasti banyak perempuan yang tertarik sama dunia kalian. Rawatlah kebunmu. Nanti kupu-kupu akan datang. Anjoy. Anjoy. Kalau itu gini, sobo sing gak seneng dulu wong lanang numpak Pajero ya, numpak Lamborghini. Sekarang sampean gini mas. Sampean sudah nikah. Ya aku nggak merendahkan mas. Ini aku sendiri ya mas ya. Sampean sudah nikah. Sampean bawa motor sama bawa Ferrari. Gimana? Sampean bawa motor. Aku nggak merendahkan sama sekali ya teman-teman. Sampean bawa motor. Di rumah mertua. Ya kita kalau dapat mertua yang baik disambut. Gitu. Betul. Kalau kita bawa motor, kalau dapat mertua yang baik disambut. Beda kalau sampean bawa Ferrari, sampean belum datang, rumah sudah disapu mas. Iya kan? Iya enggak? Masuk akal sih. Sampean di hotel, bawa ini apa? Motor, sampean parkir di mana? Di atas kan mas. Beda sampean bawa McLaren Lamborghini. Orang lobby suruh parkir mobilnya di depan. Karena hotel bangga. Hotelku customernya numpak naiknya gitu loh. Lek bentor parkir di Terus parkir pasar ya. Enggak nganu lah. Venture buat usaha juga bisa. Oke, siap. Enggak boleh begitu mas. Yo ono jadi ujet aku. Aku kan seneng dagelar ya. terus kalau kalian udah berkeluarga, ya pengangguran waktu kecil ya. Jangan sampai lupa sama anak. Karena aku dulu sempet ngerasain sih gimana rasanya orang tua dua-duanya itu sibuk. Akhirnya aku blenger nak omah yang lapung. Itu tadi akhirnya aku merasa bosan. Baik gantinya adalah itu loh HP, beli no HP. Akhirnya apa? Merasa nyaman gitu. Kayak terlena ya. Terlena. Ya ini perspektif masing-masing sih. Ada yang nganggap bahwa anak itu adalah investasi. Ada yang menganggap punya anak itu sebuah Berkah. berkah. Nanti kasihan anaknya mas kalau anak itu dijadikan investasi mas. Bebannya lebih beratnya. Bener sih, bener. Itu lebih berat kan? Contoh lah kayak aku dulu itu. Is dolin gak oleh nang omah ya terapo karena uang nang omah lapo telat-tole gitu kan. Jadi apalagi anak-anak usia yang masih kecil dari mungkin SD lah, TK sampai SD itu kalau bisa sesekali lah ditemani gitu. Weekend punya family time, quality time gitu. Jangan terlalu sibuk sama kerjaan kita lah. Tapi ada sempat waktu buat. Soalnya kalau punya usaha setiap hari kerja itu kan. Jarang ke rumah mas. Minggu 24/8 ya istilahnya. Kapan 7 mana kurang soalnya. Bahkan orang-orang kerja mas dari jam 8 sampai jam 4. Kita nggak tahu selesainya jam berapa mas. Betul sih. Ya nggak sampean gitu nggak. Sampean jam 12 malam masih kerja. Aku jam 12 malam masih ngurus surat mas. Dan Gak untungnya salah. untungnya ya nggak sampai gede sih. Yes, alhamdulillah SD kelas 5 kelas 6 itu udah stabil semua. Jadi nggak seberapa orang tua aku nggak seberapa terpaku di bisnis terus. Tetap ada family time, tetap ada. Ya itulah yang aku tak pengen nanti ke depannya. Dan Usaha punya. gini mas, aku pernah dibilangi sama orang tua aku gini. Lah awakmu pingin soge, nulung wong langsung ngalih. Kenapa itu mas? Kenapa itu? Oke, karo ya. Mungkin karena gini, nolong orang, kita ngasih bantuan ke orang, langsung kita pergi aja. Supaya apa? Hati kita nggak kotor mas. Nggak berharap imbalannya Nggak lah. berharap imbalan. Oke.
kita kalau gini Mas, kata orang tuaku, gamenya dunia ini kita ngasih orang, kita ngebantu orang, nggak usah istilahnya kita minta imbalan, langsung kita pergi. Itu kita nggak tahu rezeki kita dari mana. Mungkin ya kalau kita pas lagi langsung ngedon anjlok, mungkin kita akan dibantu sama orang yang kita tolong tadi, Mas. Makanya aku kan tadi bilang jangan capek jadi orang baik. Meskipun orang-orang berkata kasar ke kita gini, emang itu jenenge arek 6 ya Mas ya. Langsung kamu dibisui, marah enggak? Marah tuh. Tapi yo kalau perspektif lain, walau wong iki ya wis sejarno, mungkin aku sing salah. Langsung koreksi diri sendiri ya Mas. Kalau aku sih gitu. Jadi nggak usah kita gini langsung memberontak gini, nggak usah. Jadi orang baik jadi orang baik. Gitu Mas. Masuk. Ancen arek loro iki aneh rek. Kayak mbak sumpah. Isine petua bijak to anjir. Aku gak SP kok. Bukan karena petua ya, Mas. Ini karena pengalaman. Guyon. Stoik iki. Aduh. Kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Iya. Aku pengen kendalikan iku air. Avatar. Asu. Avatar kita udah pandai gitu. Tuh guyon tok wah. Oke, mungkin ada tambahan pesan lagi buat teman-teman yang lagi mendengarkan Alengka Project ini. Kayak elek pesan-pesan buat teman-teman sing nggak punya privilege kayak sampean sing lebih cocok deh. Oke. Ayo rek. Oke, ini pesan kayak teko aku ya. Ya, burger siji. Aduh. Ayo, musik. Gawe Musik galau. kalian. Piping. Ya cok galau dah. Oh, gak galau Mas, gak galau. Oke. Sudah ngomong ya. Oke. Pesan ya buat teman-teman yang di luar sana itu kurang beruntung. Ojo ngedon rek. Ojo iri sama orang-orang yang punya privilege. Iri gak apa-apa, tapi kejar. Dan satu lagi pesan yang menurutku harus mbok pegang. Kalau kamu perintis, kalau kamu orang yang kurang beruntung, orang yang gak punya privilege, please, musuh terberatmu iku gengsi, ojo dituruti. Karena gini, orang-orang yang punya privilege, misalkan mereka pengen beli HP bagus, mereka pengen beli baju bagus, mereka nuruti gengsi. Kalau apa ya? Kalau masalah, gak nyesel lah pun di duit oh ya. Tapi kalian itu sebagai generasi yang kurang beruntung, yang nggak punya privilege, please, musuhmu mek gengsi tok. Dokno gengsimu, ya toh. Dokno gengsimu, tabungan duitmu, belajar sing akeh, kancanono wong sing di privilege. Iku kuncinya. Koncanana wong dodolan parfum. Ya aja wong dodolan parfum tok rek. Mbok colongi nggo parfum. Karena hidup ini nggak ada yang instan. Gak ada. Mie instan. Oh no, instan mie. Mie instan aja digodok loh Mas. Oh iya juga ya. Iya Mas. Hidup ini. Oh no Mas, yang instan Mas. Apa? Oreo. Itu kan sih harus diputer. Aku gak paham iki. Oreo iki maksudnya apa? Oreo apa Mas? Oreo iki apa, Cok? Jokes ku lali, Cok. Aku katanya jokes mau lali. Apa yang instan? Oreo. Ayo apa kok? Oh, apa Oreo? Oreo instan ayo. Ambo yakin ya dhewe bingung ya. Kan sih dibuka sih. Iya, tuku sih nang warung. Itu kau nasi instan Mas. Aku gak esok ngelak ya, Apa yang nyelak Mas? Pokoknya Jokse urip iku hidup kudu sabar. Memang berat Mas. Tapi kalian kalau enjoy, kalian ada masalah. Kalau katanya Gus Ikdam itu gini Mas. Wis to gak usah kabeh dipikir saiki. Ono masalah nggayo kopi, rokok sedot ping 3 ngomong alhamdulillah anjen jataku sakmene. Besok pikir besok wis tak sedot dhisik nikmati urip langsung
buat tidur gitu Mas. Kalau aku pernah bukan dikandani ya, denger. Oke, Itu yang tak buat pedoman sampai sekarang Mas. Catat omongannya Mas Putra ini bagus ini. Oke, sudah ya, kita closing. Oke, aku makasih banget sama Mas Putra sama Mas Riko sudah sharing-sharing sebagai orang yang punya privilege, sharing pandangannya, sharing perspektifnya kayak gitu. Makasih banget udah datang di Alengka Project episode kali ini. Aku selalu di sini Mas. Aku baru pertama kali nih Mas. Jadi agak kaku ini Mas. Mohon maaf ya Mas. Iya, balik closing rek. Respect geli aku. Lanjut. Oke, makasih teman-teman yang udah dengerin Alengka Project kali ini. Dimanapun kalian berada, pesanku jaga kesehatan. Kamu boleh ngejar semuanya segila apapun, tapi tetep rek kon kudu jaga kesehatan. Karena alek kon mati yo to. Gak sido. Kasih telepon. Kasih tolawe ya. Kasih tolanjut maksudnya, kasih tolanjut. Mau kesehatanmu lho Mas. Apa sembuh kejar, itu gak sido lanjut dan ojo lali bekerja sama gitu. Iku tok pesanku, gitu. Aku suwun kabeh wis gelem ngrungokno Alengka Project kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Oh iya, satu lagi teman-teman, kalau kalian punya cerita atau punya pengalaman yang mau di-sharingkan, silakan tulis di komentar seperti biasanya. Yo, iku aku lali rek, sepurani. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.